Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, kama alimna wa kama ittafaqna ala annana fi kulli yaumil jum'ah al-akhir fi kulli syahr nahnu nata'allam wa nadrus wa nabhas anil ahadith awil anil ad'iyah aw anil aqwal as-sairah bainal ulama aw bainal muslimin allati arafnaha wa sami'naha aw qara'naha wa nahnu nabhas tilka al-ahadith wal ad'iyah wal aqwal lugawiyan, seperti yang kita biasa lakukan dan sudah kita sepakati pada setiap Jumat terakhir pada setiap bulan, kita akan gunakan untuk membahas secara linguistik hadis-hadis Nabi, doa-doa, maupun juga untuk ungkapan-ungkapan, pembicaraan-pembicaraan yang sudah kita dengar atau mungkin sudah sering kita baca ya. Dan saya lihat juga di grup sudah ada ya yang menyampaikan pertanyaan atau mungkin soalan atau mungkin bahasan, dan juga ada yang lewat WhatsApp. Nah, walakin kubaila al-bahthi an ma sa'altum aw amma tas'alun fi hadhil lailah ana saftahu awalan hadzal bahtha bil hadits alladhi araftu wa bil hadits alladhi qad hafiztu wa urid an uqassim hadzal hadits ma'akum. Sebelum kita membahas apa yang Bapak Ibu sampaikan, saya minta izin untuk membahas dulu hadis Nabi yang saya sudah siapkan. Semoga ini juga bisa menjadi bahasan menarik dan sekaligus juga memberikan informasi buat kita semuanya ya. Sambil kita belajar bersama-sama, mengurai sedikit-sedikit apa yang kita mungkin sudah pernah dengar, yang kita membahasnya lugawiyan semuanya ya. Baik, saya akan buka terlebih dahulu screen-nya. Bapak Ibu semuanya, ada sebuah hadis Nabi yang kita semua mungkin sudah hafal, sudah sering dengar, dan ini saya ingin sampaikan di kesempatan kali ini barangkali bermanfaat ya dalam kajian nahwu kita atau kajian linguistik kita. Ada sebuah hadis yang ringan, mudah diingat, mudah dihafal. Bunyinya adalah begini. Al-imanu nisfani. Nisfun bis-sabri wa nisfun bis-syukri.
Insya Allah ini bisa dipahami dengan mudah ya di sini ya. Hadisnya Ya, pendek, ringan. dengan Al-imanu nisfun, maaf. Al-imanu nisfani, nisfun fis sabri, wanis pun nisfun syukri. fis syukri. Kita terjemahkan dulu lah. Iman itu ada dua paruh, dua bagian yang sama besar. Nisfun itu begini bentuknya. Tuh, 50, 50. Ini nisfun. Al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman ada dua paruh atau dua tengah ya, dua paruh kalau bahasa Indonesia di sini paruh separoh ya, dua paruh. Nisfun fis sabri, separuh ada dalam kesabaran dan separuh lain ada dalam kesyukuran. Nah, kita coba lihat secara ilmu nahwu dulu ya. Al-imanu apa nih kedudukannya nih? Mubtada. 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 Sangat mudah, mubtada ya. Baik. Nisfani apa namanya? Khabar. Khabar tentu saja. Setiap mubtada pasti ada khabar. Dan ciri khabar, nisfani apa? Ini kan marfu'un ya, marfu. Ciri Marfu rafa'nya bil apa nih? alif. Bil alif. Alif ya, alif. Kenapa ciri Musanna. ciri Musanna. Li'annahu musanna. dan no musanna? Karena nisfani adalah musanna. Mufradnya apa? Nisfun. Nisfun. Nisfun, nisfani. Mhm. Ada zamannya tidak? Nisfun. Nisfun. Nusuf. Bukan. Ansaf. Ya. Secara pola bisa nusufun, bisa ansofun. Tetapi bisa tidak nisfun dijamakkan? Oh, sebahagian. Tidak boleh dijamak lah. Dari segi makna tak boleh, Ustaz. Nggak boleh secara mana? Secara pola jamak bisa. Nisfun itu nusufun atau ansufun atau ansofun ya. Tetapi kan nisfun itu setengah. Setengahnya sama-sama besar. Ya, Kalau ada tiga nanti tidak menjadi dua lagi. ya. Makanya nisfun hanya nisfani, hanya musanna. Hmm. Gitu ya. Ini seperti jebakan ya. Al-imanu nisfani. Nah, terus nisfun. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini nisfun kenapa domah? Mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada dari mana? Ini kira macam dua jumlah, Ustaz. Tidak. Oh gitu. Ya. Apa jumlah yang berikutnya? Jumlah nisfun itu mubtada. Oh, nisfun fis sabri. Mubtada makhar. Mubtada. Mubtada. Kemudian Mubtada fis terus? sabri khabar lah. Oh gitu ya. Ya. Iman adalah dua paruh. Satu paruh berada dalam kesabaran, satu paruh berada dalam kesyukuran, begitu ya? Ya. Bisa Dia bukan juga. badal, Ustaz. Kabar boleh? Ya, tapi kalau saya lebih sepakat yang tadi Bu Sukati sampaikan. Nisfun ini badal. Nisfun ini badal. Badal kepada khabar. Badal kepada khobar. Mana khobarnya nisfani? Nisfani ini kan rofa. Dan badal itu mengikuti mubdal minhunya. Nisfani adalah mubdal minhu. Mubdal minhu. Nah, dan kita tahu badal itu kan ada beberapa bagian ya. Salah satunya adalah apa? Badal ba'din min kullin ya. Badal bagian dari keseluruhan. Ini kan ada dua paruh. Ya. Separuh dalam kesabaran, separuh dalam kesyukuran. Berarti nisfun ini adalah badal yang merupakan bagian dari keseluruhan. Mana keseluruhannya? Nisfani. Oh, ni. Nisfani adalah kulnya. Kulun. Oh, Sedangkan nisfun adalah ba'dunnya. Pak Domingkul. Nah, makanya nisfun ini adalah badalu ba'din min kullin. Jadi nisfun ini adalah badalu ba'din min kull. Saya ganti tulisannya. Nisfun adalah badalu ba'din min kull. Badal sebagian dari keseluruhan. Keseluruhannya mana? Nisfani, gitu. Ya, boleh. Betul juga. Ya, badalu ba'din min kullin ya. Nah, fi sobri jar majrur saja. Fi adalah huruf jar, as-sobri adalah majrur. Wanis pun fi syukri, wa huruf apa? Ataf. Ya, mudah lah. Harful atin ya, atof ya.
Ini jar, ini majrur, sudah. Wa nisfun. Nisfun apa lagi? Ini apa Dua. tu? Badal Uh, kedua. Bil ba'din min kul. atau Ustaz, kerana itu ada ataf, kan? Ya, Jadi nisfun fi syukri ialah maktuf fil jumlah ila maktuf alaih nisfu fi sabri. ya. Boleh begitu. Karena wa huruf atop berarti nisfun ini kan matuf. Ya, Sampai fi syukri ya. ya Matuf betul. lainnya mana? Nisfun fi sobri. Betul. Jadi Nah, terus maktufnya berbentuk jumlah. karena maktufnya kepada badal marfu, makanya maktufnya juga Marfu. marfu juga begitu. Betul. Nah, terus nisfun fi syukri ini apakah jumlah ataukah bukan? Uh, Kalau jumlah itu kan ya ada jumlah, mubtada ada jumlah. khobar. Ya betul jumlah. Kalau jumlah itu berarti mubtada khobar. Hmm. Apakah nisfun fi sobri sebuah jumlah? Kalau jumlah berarti ada mubtada ada khobar. Sedangkan tadi kita bahas nisfun ini adalah badal, bukan mubtada. Hmm. Karena nisfun adalah badal kepada niswani, berarti nisfun ini posisinya sama dengan niswani. Niswani kan khobar. Jadi Hmm. nisfun juga adalah khobar. Karena sama-sama satu posisi, badal kepada niswani. Badal itu kan tabi', mengikuti yang diikuti. Mengikuti matbu'nya. Matbu'nya adalah niswani. Tapi Nah, Ustaz sekarang itu nisfun sobri ini bukan jumlah. ada ataf, wow. Setiap ada ataf ada maktuf. Benar. Jadi bagaimana nisfun itu menjadi badal kepada nisfani sedangkan dia wow ini ada ataf dan perlu pada maktuf. Ya, baik. Tadi kan niswani ini kan mubdal minhu ya. Ya, Nah, nisfun adalah badal kan, badalu ba'din min kul. betul. Badal sebagian dari keseluruhan. Ya. Berarti kalau ada badal sebagian dari keseluruhan, maka ba'dinya tidak satu. Ada beberapa ba'din. Hmm. Ba'din ini kan artinya sebagian. Ya tahu. Ba'din yang pertama adalah nisfun. Yang pertama ini nisfun fi sobri. Ya faham. Wa nisfun yang kedua adalah ba'din yang kedua. Ya. Sehingga nisfun yang pertama adalah badal yang pertama. Ya. Dan nisfun yang kedua adalah badal yang kedua. Saya Dari faham. nisfani. Saya faham penerangan begitu. Tetapi muskilnya ada waw ataf. Dan setiap ataf Nah, mesti ada maktuf. Di mana maktufnya? secara bersamaan pada posisi yang sama bahwa huruf atop nisfun adalah ma'tuf kepada nisfun yang pertama. Ya, Jadi di okey. satu sisi nisfun adalah badal bagi nisfani, begitupun nisfun yang kedua badal ba'din bagi nisfani juga. Namun Mhm. pada yang saat yang bersamaan karena diawali oleh huruf atof wa nisfun, maka nisfun yang kedua ini juga adalah ma'tuf. Kemana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf Nisfun alaihnya kepada nisfun yang yang pertama. pertama. Satu kata bisa memiliki dua atau lebih i'rab atau posisi. Hmm. Sebagaimana manusia punya banyak jabatan dalam kehidupannya, punya banyak peran dalam kehidupannya. Begitulah isim dalam sebuah kalimat bahasa Arab bisa memiliki banyak posisi, i'rab. Begitu. Ya. Nah, makanya fi syukri dan fi sobri ini bukan merupakan khobar secara khusus dari nisfun, bukan. Tetapi fi sobri adalah keterangan tambahan dari kata nisfun. Sebagian dalam syukur, setengah dalam syukur, setengah dalam sabar. Maaf ya, salah sebut. Setengah dalam kesabaran, setengah dalam kesyukuran. Gitu. Nah, ungkapan seperti ini kita juga bisa temukan dalam banyak ungkapan. Sebagai contoh nih, saya akan beri gambaran. Biar nanti kalau menemukan hal serupa, kita mudah menganalisanya. Ini ungkapan biasa aja. Allahu yarhamu an-nasa. Abrorohum wa fujjarohum. Tuh. Hmm. Coba Bapak Ibu perhatikan. Allahu mubtada. Oke? Ya. Mana khabarnya? Khabarnya ini
kalau kita Yarhamun. mau sampaikan, ini semuanya selesaikan. Yarhamun nasa abrarahum wa fujjarahum adalah khabarnya. Khabar jumlah sampai selesai. Tetapi khabarnya kita urai. Yarhamu fil mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah wa fa'ilu dhamir mustatirun taqdiru huwa rajiun ila Allah. An-nasa maf'ul bihi. Ulun bi. Nah, an-nasa maf'ul bihi kan? Makanya mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Lalu abrara, kenapa abrara fathah? Badal kepada an-nas. Badal kepada an-nas. An-nasa kan maf'ul bihi. Badal juga maf'ul bihi kalau begitu. Badal itu i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Tabi, benar. Karena an-nasa mubdal minhunya adalah maf'ul bihi dari yarhamu, maka abrara ini badal ba'din min kul juga maf'ul bihi. Maka kalau kita sebut abrara ini adalah badalu ba'din min kul. Sebagian dari keseluruhan. Sebagiannya apa saja? Abrarahum dan fujarahum. Mana kulnya? Kul itu keseluruhan ya. Kulnya adalah an-nasa. Gitu. Nah, lalu maaf, abrara mudhaf ya. Hum mudhaf ilaih. Oke ya. Nah, wa huruf ataf. Berarti sesudahnya kan ma'tuf kan? Ya. Ma'tuf ini, fujarah ini ma'tuf. Ma'tuf lainnya mana? Abrara. Ma'tuf lainnya abrarahum. Mudhaf ilaih. Fujarahum juga mudhaf ilaih. Tetapi pada saat yang sama, fujarahum adalah ma'tuf bagi abrarahum, tetapi juga fujarahum ini adalah badal kedua. Badal sanin atau badal ba'din min kul sanin dari dari an-nasa begitu. Nasa. Begitu. Jadi begitu ya. Jadi satu kata bisa memiliki beberapa i'rab atau memiliki beberapa status atau kedudukan dalam kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.